Pak Adi Mursalin, SEMM, dan selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yolanda Putri dari kelas Manajemen 3. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang segmentasi, targeting, positioning, atau biasa disebut dengan STP dalam pemasaran, dengan contoh pada restoran rasa enak. Semoga presentasi saya dapat dipahami dengan baik. Pasar dibagi jadi beberapa bagian, beda usia dan juga kebutuhan. Ada pelajar sampai pekerja muda, semua dicari sesuai seleranya. Suka pedas dan suka nongkrong, jadi target restoran terkenal. Segmentasi bantu perusahaan agar promosi lebih maksimal. Suka pedas dan suka nongkrong, jadi target restoran terkenal. Segmentasi bantu perusahaan agar promosi lebih maksimal. Baiklah, berikut adalah pengertian pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan untuk memperkenalkan dan menjual produk kepada konsumen. Dengan tujuan, pemasaran bukan hanya mendapatkan keuntungan, tetapi juga menarik perhatian pelanggan dan membangun kepuasan konsumen. Dalam dunia bisnis, pemasaran sangat penting karena tanpa pemasaran, produk yang bagus pun belum tentu dikenal masyarakat. Dalam pemasaran terdapat strategi yang disebut dengan STP, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi adalah membagi pasar menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakter tertentu. Targeting adalah menentukan kelompok konsumen yang ingin dituju, sedangkan positioning adalah menciptakan citra atau keunggulan produk agar mudah diingat konsumen. Target pasar harus ditentukan agar bisnis mudah dijalankan. Mahasiswa pilihan utama karena suka makanan sederhana. Karyawan muda juga disasar, suka makanan cepat dan murah. Dengan targeting yang tepat, penjualan naik dengan sangat cepat. Target pasar harus ditentukan agar bisnis mudah dijalankan. Mahasiswa pilihan utama karena suka makanan sederhana. Karyawan muda juga disasar, suka makanan cepat dan murah. Dengan targeting yang tepat, penjualan naik dengan sangat cepat. Segmentasi pasar. Nah, restoran rasa enak melakukan segmentasi pasar menjadi beberapa bagian. Pertama, segmentasi demografis, yaitu menargetkan usia sekitar 17 sampai 40 tahun seperti mahasiswa dan pekerja. Yang kedua, segmentasi geografis, yaitu memilih lokasi di daerah perkotaan seperti dekat kampus, perkantoran, sekolah, dan lain-lain. Ketiga, segmentasi psikografis, yaitu konsumen yang suka makanan pedas, suka nongkrong, dan aktif di media sosial. Keempat, segmentasi perilaku, yaitu pelanggan yang sering membeli makanan online dan suka promo diskon. Selanjutnya, targeting. Setelah melakukan segmentasi, restoran menentukan target pasar utamanya. Target utama restoran rasa enak adalah mahasiswa, pekerja muda, keluarga kecil, dan pecinta kuliner yang pedas. Mereka dipilih karena sering membeli makanan cepat saji dan aktif menggunakan media sosial sehingga mudah dijangkau melalui promosi online. Positioning adalah cara restoran membangun citra di benak konsumen. Restoran rasa enak juga memiliki slogan, yaitu murah, pedas, dan nagih. Restoran ini ingin dikenal sebagai tempat makan yang murah, rasanya enak, porsinya besar, dan tempatnya juga nyaman.
Dengan positioning tersebut, pelanggan akan langsung teringat pada restoran rasa enak ketika ingin mencari makanan yang enak dengan harga yang terjangkau. Murah, pedas, dan bikin nagih, itulah citra yang dipilih. Restoran rasa enak terkenal karena rasa dan tempat nyaman, murah, pedas, dan bikin nagih, itulah citra yang dipilih. Kalau lapar langsung teringat tempat makan yang paling hemat. Positioning sangatlah penting, mudah diingat. Kalau lapar langsung teringat tempat makan yang paling hemat. Positioning sangat penting, mudah diingat. Dalam menjalankan bisnisnya, restoran rasa enak menggunakan beberapa strategi pemasaran. Yang pertama, strategi pemasaran melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok. Kedua, memberikan promo seperti diskon mahasiswa dan buy one get one. Ketiga, bekerja sama dengan aplikasi online seperti GoFood dan GrabFood. Dan yang terakhir adalah memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan nyaman kepada pelanggan. Promosi lewat TikTok, Instagram jangan lupa, biar restoran kita makin terkenal. Kasih diskon ke pelanggan, jangan lupa cashbacknya. Pelanggan berdatangan tanpa diajak. GoFood, GrabFood ikut membantu, pesanan datang setiap waktu. Strategi pemasaran yang kreatif membuat usaha makin produktif. GoFood, GrabFood ikut membantu, pesanan datang setiap waktu. Strategi pemasaran yang kreatif membuat usaha makin produktif. Beberapa menu favorit restoran rasa enak adalah ayam geprek lava, mie pedas level, dan nasi goreng spesial. Harga makanannya juga cukup terjangkau, mulai dari 10 ribuan hingga 30 ribuan, sehingga cocok untuk mahasiswa dan anak muda. STP sangat membantu usaha, bikin pelanggan menjadi betah. Promosi tepat dan juga terarah, penjualan naik bertambah, bisnis jadi mudah berkembang, pelanggan datang terus berulang. Kalau strategi dilakukan benar, restoran pasti makin besar. Bisnis jadi mudah berkembang, pelanggan datang terus berulang. Kalau strategi dilakukan benar, restoran pasti makin besar. Strategi STP memiliki banyak manfaat dalam strategi pemasaran, diantaranya promosi menjadi lebih tepat sasaran, penjualan meningkat, perusahaan lebih memahami kebutuhan pelanggan, dan mampu bersaing dengan bisnis lain. Selain itu, pelanggan juga menjadi lebih loyal terhadap produk atau restoran tersebut. Menurut saya, penerapan STP sangatlah penting bagi keberhasilan sebuah bisnis. Karena jika segmentasi targeting dan positioningnya dilakukan dengan baik, maka restoran akan lebih mudah dikenal masyarakat dan memiliki pelanggan yang tetap. Hal ini tentunya akan membantu meningkatkan penjualan dan perkembangan bisnis. Sebagai kesimpulan, strategi STP membantu perusahaan menentukan siapa konsumennya, bagaimana cara promosi yang tepat, dan bagaimana menciptakan ciri khas produk agar berbeda dari pesaing. Dengan memahami kebutuhan pelanggan, bisnis akan lebih mudah berkembang dan bertahan dalam persaingan. Segmentasi, targeting, positioning
Strategi penting dalam marketing. Segmentasi, targeting, positioning. Strategi penting dalam marketing. Memahami semua kebutuhan, membuat usaha terus bersinar. Restoran maju karena strategi. Pelanggan puas datang kembali sekian. Presentasi saya semoga bermanfaat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih.